Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sekaligus kesehatan. Mudah-mudahan seterusnya kita semuanya senantiasa sehat walafiat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, materi kita lanjutkan dengan bahasan tentang kerangka berpikir. Nah teman-teman, kerangka berpikir ini adalah orientasi penelitian. Penelitian kita mau arahkan kemana. Oleh karena itu maka kerangka berpikir ini sebenarnya adalah merupakan hasil kajian, baik itu empiris maupun kajian teoritis. Nah, di dalam menyusun kerangka berpikir itu ada beberapa hal nanti yang harus benar-benar kita perhatikan. Yang pertama adalah variabel penelitian. Nah, dari mana variabel penelitian? Jadi variabel penelitian kita itu kita sudah lihat dengan jelas dan tegas di masing-masing judul proposal kita. Jadi setiap judul itu pasti akan menggambarkan variabel. Nah, dengan demikian maka kerangka berpikir ini muatan pertamanya harus tegas dan jelas apa variabel. Itu isi yang pertama. Yang kedua, harus ada indikator yang kita gunakan di dalam rangka mengukur variabel penelitian kita. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa yang disebut dengan indikator itu adalah komponen-komponen atau unsur-unsur yang ada pada sebuah variabel. Nah, indikator ini teman-teman masing-masing ada penjelasannya, masing-masing ada uraian detailnya. Nah, uraian detail setiap indikator itu kita sudah tulis di bab tentang indikator. Indikator yang kita gunakan di dalam mengamati variabel penelitian kita. Di sana konsepnya jelas, penjelasannya jelas, uraiannya jelas. Nah, penjelasan yang jelas, penjelasan yang tuntas tentang indikator, itulah yang disebut dengan deskriptor. Nah, saya ingatkan lagi, nah deskriptor itu menjadi dasar kita di dalam merumuskan pertanyaan demi pertanyaan. Nah, jadi nanti ini ada kaitannya dengan angket yang akan kita persiapkan. Nah, angket itu isinya adalah berupa pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan. Tapi sumber dasar menyusun angket itu adalah penjelasan tuntas sebuah indikator. Maka di kerangka berpikir harus kita sampaikan apa indikator yang kita gunakan di dalam mengamati variabel penelitian. Yang kedua adalah pertautan. Jadi pertautan ini makanya diberi kurung jika ada. Maksudnya kalau penelitian kita pilihannya adalah asosiatif atau penelitian kausalitas, maka pasti kita butuh teori tentang pertautan variabel. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan waktu kita membahas tentang kajian teori bahwa perlu ada teori pertautan antar variabel jika teman-teman pilihan penelitiannya adalah penelitian asosiatif atau kausalitas. Nah, khusus untuk yang deskriptif maka kita tidak butuh tentang teori pertautan. Nah, maka nanti di kerangka berpikirnya tidak perlu ada. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah sumber referensi harus kita cantumkan dengan jelas di kerangka pikir. Dan yang kelima, harus kita buat pemodelan. Gambarnya mestinya harus ada. Jadi 5 poin ini itulah yang menjadi isi dari kerangka berpikir yang kita tulis di proposal kita.
Baik, saya langsung dulu diperlihatkan bagaimana contoh kerangka berpikir. Nah, ini contohnya. Jadi yang pertama variabel penelitian. Muatan variabel penelitian di contoh ini, kalau kita mengambil contoh proposal yang lalu, pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laba, maka di gambar ini kita sudah lihat kualitas audit ini adalah variabel penelitian, kemudian kualitas laba adalah variabel penelitian. Nah, penggambaran daripada variabel ini kalau kita lihat ini bulat telur. Kenapa bulat telur tidak segi 4? Kemarin saya sudah terangkan bahwa ketika kita menggambar kerangka berpikir, bagi teman-teman yang variabel penelitiannya unobserved atau variabel laten, itu digambar harus bulat telur. Variabel yang tidak bisa diobservasi langsung, tidak diukur langsung, tapi dia diukur lewat indikator-indikator, maka gambarnya itu harus bulat telur. Jadi jangan digambar segi panjang, persegi panjang, persegi 4. Nah, jadi ketika kita lihat gambar ini, di samping sini ini yang disebut dengan indikator. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, kemarin sudah sempat saya sampaikan bahwa yang paling bagus adalah mengadaptasi lebih dari satu pandangan ahli berkaitan dengan indikator yang kita gunakan. Ini kalau kita lihat ada 2 pandangan ahli yang digunakan. Yang pertama ini adalah Quetzal ini, dan yang kedua adalah Lewis. Nah, yang indikator outcomes, input audit, kemudian konteks, dan ini adalah kita ambil indikator yang disampaikan oleh ini, yang ini, sedangkan Big 4 dan non Big 4 ini itu indikator yang digunakan oleh Lewis. Jadi mengadaptasi 2 pandangan ahli di dalam penelitian ini untuk mengukur kualitas audit. Gitu. Nah, kenapa kita adaptasi seperti ini? Supaya kita tidak terjebak pada penelitian replikasi. Kalau misalnya kita hanya menggunakan satu pandangan ahli dan itu juga yang kita caplok indikatornya, itulah yang disebut dengan jebakan replikasi, fotokopi nanti. Meskipun secara faktual kita tidak lihat langsung proposal orang atau tesis orang skripsi. Gitu. Nah, sama juga dengan kualitas laba. Di kualitas laba ini, kalau kita lihat ada 2 adaptasi pandangan ahli untuk mengukur kualitas laba ini. Jadi ini terpotong, sepertinya terpotong materinya. Iya, terpotong. Ya, ini materi utuhnya. Jadi saya ulang, di kualitas laba ini mengadaptasi lebih dari satu pandangan ahli. Nah, ini pertimbangan itu tadi supaya benar-benar proposal kita itu berbeda dengan orang lain. Jadi perbedaannya nanti di penggunaan indikator di dalam mengamati kalau toh misalnya variabel itu sama di dalam penelitian kita. Nah, kemudian yang berikutnya, variabel sudah, yang ini indikator-indikator sudah, yang ketiga sumber referensi. Ini sumber referensi harus ditulis di kerangka pikir kita. Makanya ini ditulis, ada sumber referensinya ada 2 di sini, ini juga 2. Kemudian yang berikutnya pertautan. Yang mana pertautan? Pertautan itu disimbolkan dengan pan dari kualitas audit terhadap kualitas laba ini. Ini simbol pertautan. Bahwa kualitas laba itu punya kaitan kausalitas
punya pengaruh sebab akibat terhadap kualitas laba. Dalam hal ini kalau kita maknai, semakin baik kualitas audit, boleh jadi kualitas laba juga semakin baik. Sebaliknya, ketika kualitas audit kurang baik, itu bisa menyebabkan kualitas laba juga semakin kurang baik. Itu yang dimaksud dengan pertautan antar variabel. Jadi di kerangka berpikir, pertautan itu sudah harus tegas dan jelas. Simbolnya yang mana? Sudah yang ini. Ini arah kausalitas, arah pertautan. Dan yang terakhir, isi kerangka berpikir itu adalah pemodelan. Ini gambar model. Nah, nanti teman-teman kalau sudah ada yang susun proposalnya, nanti dicek tentang kerangka berpikirnya, apakah sudah memenuhi unsur-unsur ini. Jadi yang pertama, kejelasan tentang variabel. Yang kedua, indikator pengukuran. Yang ketiga, sumber referensi. Yang keempat, pertautan jika ada. Maksudnya kalau penelitian teman-teman adalah kausalitas atau asosiatif. Dan yang kelima adalah gap. Nah, tentunya nanti di penelitian deskriptif, teman-teman yang judulnya analisis, persepsi, kebijakan, strategi, itu kita tidak menggunakan pertautan. Karena di bab 2 juga secara teori tidak ada pertautan antar variabel. Maka di gambar ini nanti dia akan berdiri sendiri. Kalau misalnya judulnya saya rubah jadi analisis kualitas audit dan kualitas laba, maka penelitian ini berubah arah menjadi penelitian deskriptif. Maka tidak ada pertautan. Teori pertautan juga tidak ada. Gambar di kerangka berpikir tidak ada simbol panah pertautan. Tapi dia masing-masing variabel berdiri sendiri. Ketika penelitian itu berubah menjadi analisis kualitas laba, analisis kualitas audit dan kualitas laba. Tapi ketika judulnya pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laba, maka harus ada pertautan. Jadi 5 komponen itu adalah isi dari kerangka berpikir. Kemudian kita lanjutkan, harus tegas dan jelas tentang analisis apa yang akan kita gunakan di proposal kita. Kalau di penelitian ini ada 2, yaitu analisis deskriptif, statistika, dan yang kedua adalah analisis persamaan struktural dengan menggunakan aplikasi Smart Partial Square. Kenapa kita gunakan ini? Karena pemodelan dengan judul pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laba itu adalah pemodelan persamaan struktural. Kenapa struktural? Karena variabelnya laten, unobserved, yang diukur lewat indikator-indikator. Tapi ketika penelitian teman-teman observed variabelnya, maka kita tidak perlu Smart Partial Square, cukup dengan SPSS. Karena dia observed, bisa kita ukur secara langsung. Misalnya ada yang meneliti tentang pengaruh likuiditas terhadap net profit margin misalnya. Itu variabelnya observed, terukur langsung. Itu selesainya di aplikasi SPSS. Kita tidak butuh lagi Smart Partial Square. Jadi catatan Smart Partial Square ini bagi teman-teman yang variabel penelitiannya laten atau unobserved, yang bundar ini. Nah, ini kalau kita lihat kerangka berpikir ini adalah model konseptual. Tadi kita sudah lihat pemodelan secara konseptual yang di dalamnya itu dia memuat tentang variabel, indikator, sumber referensi, pertautan, dan pemodelan atau gambarnya, kerangka berpikir. Nah, kemudian kalau kita lihat selanjutnya, kerangka berpikir yang baik ini hanya akan bisa menjelaskan secara teoritis tentang pertautan tadi yang sudah disampaikan. Nah, bila dalam penelitian ada variabel moderat, itu moderat maksudnya variabel yang keberadaannya bisa memperkuat dan bisa juga memperlemah
pengaruh X terhadap Y. Gitu. Saya beri contoh misalnya, iya, contoh apa? Variabel moderat itu. Misalnya begini, supaya mudah kita pahami ya tentang variabel moderat. Misalnya saya adalah seorang pemuda yang sedang kasmaran ya. Misalnya ya, saya punya keinginan hati yang kuat terhadap siapa namamu dek? Jumiati, Nurmiati, Nurmiati. Nah, tapi tiba-tiba ini kalau misalnya memperkuat ya, yang moderat itu bisa memperkuat, bisa memperlemah. Saya adalah X, Nurmiati adalah Y, gitu. Nah, datanglah Keting sebagai teman Nurmiati, dia bilang ke saya, itu Nurmiati orangnya baik. Nurmiati itu orangnya sederhana. Nurmiati itu macam-macam dia sampaikan hal yang baik dan positif. Maka keberadaan Keting sebagai pemberi informasi kepada saya seperti itu akhirnya memperkuat rasa cinta saya kepada Nurmiati. Jadi keberadaan Keting disebut dengan variabel moderat yang memperkuat. Gitu. Hubungan saya sebagai X terhadap Nurmiati sebagai Y. Nah, itu ya. Tapi di sisi lain bisa dia menjadi variabel yang memperlemah. Contohnya begini. Datanglah wakil Keting. Nah, ini wakil Keting ternyata ada hati juga sama Nurmiati. Nah, maka terjadilah cinta segitiga. Gitu ya. Iya. Ya, tenda gurau. Terjadilah cinta segitiga. Keberadaan wakil Keting ini bisa memperlemah rasa cinta saya kepada Nurmiati sebagai X, kepada Nurmiati sebagai Y. Jadi posisi wakil Keting itu adalah moderat, variabel moderat, tetapi dia bisa memperlemah rasa cinta saya sebagai X terhadap Nurmiati sebagai variabel Y. Nah, kalau misalnya saya buat ilustrasi gambar yang disebut dengan variabel moderat itu gini. Ini Y, dia di sini. Ini moderat. Jadi kalau kita gambar, ini pengaruh X terhadap Y, dia dicantolkan begini. Jadi inilah moderat itu. Pengaruh X terhadap Y bisa diperkuat oleh MD, bisa juga diperlemah oleh MD ketika posisinya seperti tadi. Jadi X bisa kuat pengaruhnya terhadap Y karena ada MD, tapi X bisa menjadi lemah pengaruhnya terhadap Y karena ada juga MD. Itu yang disebut dengan variabel moderat. Nah, teman-teman, ada lagi yang disebut dengan variabel intervening. Itu nanti kalau misalnya kita mau menggambar tentang kerangka berpikir. Nah, intervening ini menjadi variabel antara. Gini kalau kita gambar secara metodologi, dia di sini, tapi gambarnya begini. Nah, jadi ini X, ini Y, ini mediasi atau intervening. Gitu. Nah, sama saya beri contoh tadi, saya ada hati sama Nurmiati, tapi saya tidak berani menyampaikan kata hati itu bahwa saya mencintai Nurmiati. Saya tidak berani. Maka saya minta tolonglah temannya Nurmiati, Keting tolong kasih tahu Nurmiati bahwa saya mencintai. Keberadaan Keting itu adalah mediasi melalui perantara. Bisa paham ini? Nah, kalau pemodelan gambarnya seperti ini gambarnya. X, Y, dia di sini mediasi. Jadi tidak dicantolkan, tapi dia seperti ini. Nah,
kasus-kasus penelitian seperti ini teman-teman itu diselesaikan menggunakan persamaan struktural. Dalam hal ini adalah smart partialisme. Mungkin hal baru bagi teman-teman, tapi kalau saya sudah rancang, kita di pertemuan 13-14 itu nanti akan ada 2 kali pertemuan tentang pemanfaatan aplikasi smart partialisme. Itu yang terbaru sekarang, tercanggih dibanding dengan SPSS. Jadi itu ya, ketika ada variabel-variabel ini, maka pemodelannya juga nanti dia akan seperti itu untuk kerangka berpikir. Nah, nanti untuk mengenai hipotesis kita akan bahas tersendiri pada satu subbahasan tentang hipotesis. Baik, sebelum kita pindah, saya beri kesempatan tentang kerangka berpikir. Pertanyaan saya Pak mengenai sumber referensi. Nah, sumber referensi yang harus dicantumkan dalam kerangka berpikir itu sumber referensi dari apa? Dan berapa banyak maksimal atau minimal gitu? Baik, bagus pertanyaannya. Sumber referensi di dalam kerangka berpikir itu sumbernya adalah mengacu kepada indikator yang kita sudah gunakan di dalam saat kita mendesain bab tentang kajian teori. Teman-teman perhatikan ini kita bicara tentang indikator kualitas audit. Nah, di bagian akhir dari proposal yang kita susun, ini yang saya beri warna merah. Dalam penelitian ini, penilaian kualitas audit itu diukur dengan menggunakan indikator input, proses, outcome, dan konteks. Ini diambil dari sumber referensinya Knechev et al. Dan inilah yang kemudian dipindah pada gambar kerangka berpikir tadi. Kemudian juga indikator kantor akuntan Big 4 dan non Big 4. Nah, ini sumber referensinya ada Laloy. Jadi kalau pertanyaannya dari mana sumber referensi kita ambil, yang kita tulis di kerangka berpikir itu sumbernya dari sini. Dari penjelasan tentang indikator yang kita gunakan di dalam mengamati variabel penelitian. Dari hasil kajian ini. Inilah yang kemudian kita pindah, sehingga nanti dia akan tetap, kajian ini dia akan tetap relevan dengan gambar kerangka berpikir yang kita buat, yang ini sumbernya ada dari sini. Kita tulis kembali, kita pindahkan ini, yang ini. Sama juga dengan tentang variabel kualitas laba. Di sini ada teori indikator kualitas laba di bab 2 proposal kita ya. Nah, maka inilah pentingnya kita buat bahwa di dalam penelitian ini kualitas laba yang kita gunakan adalah yang ini, tulisan inilah yang kemudian kita pindah. Inilah belum lengkap sumber referensinya. Nah, yang jelas itu diambil dari teorinya ini. Ada teorinya di sini. Nah, inilah yang kemudian itu kita pindahkan di gambar kerangka berpikir. Jelas ya? Oke, ada lagi? Kalau dari gambaran yang tadi Pak terkait XY terus MD itu yang tadi yang 2 itu, ketika misalnya kita melakukan penelitian ini kuanti kan Pak? Nah, yang lebih mudahnya itu yang mana dia Pak, penggunaan gambar kedua ini? Kan kita nanti akan menentukan hasil kan Pak, kalau kita melakukan penelitian ini. Ya, dari kedua gambar itu yang lebih mudah untuk digunakan gimana? Atau mau digunakan dua-duanya atau gimana? Iya. Baik teman-teman, mana yang lebih mudah digunakan? Apa menggunakan mediasi atau moderasi? Jadi kalau bicara tentang mudah tidaknya ya, dua-duanya mudah. Maksudnya sama saja, tergantung nanti kita inginnya yang mana. Apakah moderasi atau mediasi? Nah, kalau seperti ini nanti judulnya, saya anggap ini adalah misalnya pengetahuan auditor sebagai moderator.
Maka judulnya nanti peran pengetahuan auditor ini memediasi pengaruh kualitas audit terhadap kualitas lab. Itulah judul proposal. Kalau di sini judulnya adalah peran pengetahuan auditor memediasi, ya, peran pengetahuan auditor memediasi pengaruh kualitas audit terhadap kualitas lab. Saya ulang ya, peran pengetahuan auditor memediasi pengaruh kualitas audit terhadap kualitas lab. Saya ulang lagi yang di sini, peran pengetahuan auditor memoderasi pengaruh kualitas audit terhadap kualitas lab. Mana yang paling mudah? Dua-duanya mudah kalau kita sudah paham. Dan tidak ada yang sulit. Apalagi menurut saya akan lebih keren penelitian teman-teman ketika kita menggunakan kerangka berpikir seperti ini. Karena ini masih sedikit sekali yang melakukan. Sangat jarang yang melakukan. Dengan konsekuensi bahwa kita harus menggunakan persamaan struktural. Dalam hal ini kita menggunakan aplikasi Smart Partial Score. Namanya juga Smart, sekarang sudah ada 4.0 yang 4.087. Itu keren sekali. Sehingga itulah harapan saya teman-teman di akuntansi. Janganlah kita hanya misalnya membuat evaluasi perbandingan antara apa yang sudah distandarkan dengan apa yang diimplementasikan. Sehingga menurut saya kesannya penelitian kita kalau seperti itu terlalu stagnasi, tidak ada dinamikanya. Apalagi kita hanya evaluasi sistem penjualan kredit atau evaluasi penerapan akuntansi. Jadi hanya membanding antara standar yang ada di PSAK dengan implementasi, apa sudah sesuai penerapannya atau belum. Jadi kalau pikiran saya, kalau riset kita seperti itu tidak ada dinamika dan tidak ada tantangannya. Tapi coba kita mulai berpikir tentang yang pemodelan seperti ini. Ini menurut saya kalau di akuntansi, wow. Coba kalau judulnya seperti itu. Peran pengetahuan auditor memoderasi pengaruh kualitas audit terhadap kualitas lab. Peran pengetahuan auditor memediasi pengaruh kualitas audit terhadap kualitas lab. Jadi seperti itu. Jadi variabel-variabel itu kita variasikan. Jadi ada yang memediasi dan ada yang memoderasi. Nah, tuntutannya nanti bagi teman-teman adalah harus kita juga cari jurnal-jurnal yang memiliki kesamaan bahwa memang variabel-variabel ini bisa diletakkan sebagai variabel memperkuat, sebagai penyela perantara, atau juga bisa memperlemah tentang pengaruh X terhadap Y. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, dan sebelum kita tutup perkuliahan, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Mari sama-sama amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk-Mu ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma qtalana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal afiyah. Hamba-hamba mengharapkan kebaikan, mengharapkan keberkahan dari proses belajar mengajar ini, mengharapkan keafiatan ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka, inna nas'aluka ridhaka ya Allah. Hanya ridha yang hamba-hamba harapkan. Inna nas'aluka ridhaka ya Allah.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.